Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah tauhid kami tentang ajakan kepada syahadat tiada Tuhan selain Allah. Pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, semester 3. Sebelum mempresentasikan makalah ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Ahmad Asrori, NPM 19420024. Yang kedua, Muhammad Gaddafi, NPM 19420036. Yang ketiga, Kadek Karmajaya, NPM 19420026. Dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Abdul Hafiz, MPDI. Langsung saja, latar belakang. Sebagai umat Islam, kata syahadat ialah kata yang tidak asing lagi di telinga manusia. Syahadat adalah seperti nafas yang senantiasa menemani hidup manusia. Syahadat adalah salah satu syarat utama keislaman seseorang. Tanpa syahadat dalam hati, pikiran, ucapan, dan tindakan mereka, maka tiada pula Islam dalam kehidupan manusia. Syahadat adalah sebuah perkara vital dalam kehidupan umat Islam. Syahadat ibarat ruh, sedangkan Islam sendiri ibarat jasadnya. Maka jasad tersebut akan mati jika roh tersebut tidak ada atau mati. Perkara syahadat adalah sebuah perkara yang menyangkut ketauhidan seseorang. Itulah mengapa syahadat ini menjadi salah satu bagian yang primer bagi umat Islam. Di dalam agama Islam, kedua kalimat syahadat tersebut merupakan sebuah rangkaian utuh yang harus diimani secara menyeluruh. Haram bagi umat Islam untuk hanya mengimani salah satunya saja. Haram bagi umat Islam untuk hanya mengakui Allah saja namun tidak mengakui Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga sebaliknya. Agar umat Islam dapat memaksimalkan kualitas syahadat dalam kehidupannya, maka terlebih dahulu mereka haruslah mengetahui mengenai makna yang terkandung dalam dua kalimat syahadat tersebut. Adapun rumusan masalahnya ialah satu, mengenai penjelasan Quran Surah Yusuf ayat 108. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, penjelasan Quran Surah An-Naml ayat 62. Yang keempat, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang kedua. Sedangkan tujuan penulisan ialah mengetahui penjelasan Quran Surah Yusuf ayat 108. Dua, mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tiga, mengetahui penjelasan Quran Surah An-Naml ayat 62. Empat, mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man attaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata dan maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surah Yusuf ayat 108. Penjelasan secara global, dalam ayat ini Allah memberitahu nabinya supaya nabi itu mengajari umat manusia. Dan dia menjelaskan kepadanya jalan dan sunnahnya. Dan sesungguhnya jalan nabi dan orang-orang yang mengikutinya ialah mengajak kepada agama Allah dan mengesahkannya. Dalam hal itu, Nabi dan orang-orang yang mengikutinya dan membenarkan berdakwah dengan ilmu dan hujah. Nabi maha sucikan Allah dengan mengagungkannya. Dia tidak berserikat dalam rububiyahnya, asmanya, dan sifat-sifatnya. Nabi bebas dari orang-orang musyrik dan perbuatan syirik mereka. Manfaatnya, wajib ikhlas dalam berdakwah kepada Allah. Dua, dakwah mengajak kepada agama Allah wajib berdasar kepada hujjah. Tiga, wajib terbebas dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrik. Empat, tidak sah amal perbuatan jika tidak sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Lima, wajib tanzih, maha sucikan kepada Allah dari apa yang tidak layak baginya.
Kesesuaian ayat dengan bab tauhid. Ayat tadi menunjukkan bahwa jalan Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya ialah dakwah, mengajak kepada agama Allah. Ini mengandung dakwah kepada syahadat, persaksian bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Baiklah, untuk hadisnya selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Kadek Karmajaya. Pada Kadek Karmajaya dipersilahkan. Hadits Rasulullah SAW, artinya dari Ibnu Abbas RA bahwasannya ketika Rasul Allah SAW mengutuskan Mu'ad ke negeri Yaman, beliau berkata kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka hendaknya apa yang pertama kali kau ajak mereka itu ialah kalimat syahadat tiada Tuhan selain Allah. Dalam suatu riwayat, dalam kurung mengajak kepada Maha Esa Allah. Jika mereka menaati untuk itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 5 kali syahadat setiap hari dan setiap malam. Jika mereka mentaati untuk itu, maka beritahukan keadaan mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Jika untuk itu mereka memanfaatkan, maka berhati-hatilah kamu dengan harta-harta pilihan mereka, dan takutlah kepada orang. Jika untuk itu mereka memanfaatkanmu, maka hati-hatilah kamu dengan harta-harta pilihan mereka, dan takutlah kamu akan doanya orang yang teraniaya, karena antara doa itu dan Allah tidak akan hijab. Bukhari dan Muslim. Penjelasan secara global. Nabi SAW. Penjelasan secara global. Nabi SAW pernah mengutuskan Mu'ad bin Jamal sebagai wali gubernur negara Yaman, dan beliau menunjuki kepada perkara yang wajib diamalkannya, dan itu dimulai dengan dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah dan ibadat hanya kepadanya. Jika mereka menyambut itu, maka ia wajib memberitahukan kepada mereka kewajiban yang paling wajib setelah tauhid, yaitu syahadat dan zakat. Jika mereka melaksanakan perintahnya, maka ia harus memperhatikan aspek keadilan di kalangan mereka. Ia tidak boleh merugikan mereka dengan mengambil harta-harta pilihan mereka, karena hal itu merupakan kezaliman, kerugian bagi mereka, dan mereka berdoa dengan doa yang tidak baik, sedangkan doa orang yang teraniaya itu tidak tertolak.
Manfaat 1. Apa yang mula-mula dilakukan oleh seorang dalil ialah mengajak kepada tauhid (mengesahkan Allah SWT). 2. Bertakwa dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan apa yang terpenting, lalu yang terpenting. 3. Difardukan salat 5 kali sehari semalam. 4. Sesungguhnya salat fatir itu tidak wajib. 5. Zakat itu hukumnya wajib. 6. Zakat tidak diberikan kepada orang kafir. 7. Orang-orang fakir termasuk mustahak zakat. 8. Boleh menyerahkan semua harta zakat kepada salah satu asnaf dari 8 asnaf. 9. Tidak boleh mengeluarkan zakat ke luar negeri kecuali di dalam negeri tidak ada orang fakir. 10. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya. 11. Diharamkan mengambil zakat dari harta pilihan, tetapi yang diambil itu adalah harta pertengahan. 12. Diharamkan berbuat zalim, aniaya dengan semua jenisnya. 13. Doa orang yang teraniaya bisa terkabul meskipun orang itu jahat. Kesesuaian hadis dengan bab tauhid. Hadis tadi menunjukkan bahwa apa yang mula-mula dilakukan oleh seorang dai ialah dakwah mengajak kepada kalimat syahadat tiada Tuhan selain Allah. Catatan A. Dalam hadis ini tidak disebutkan ibadat saum, puasa, dan haji, padahal keduanya termasuk rukun Islam yang 5. Jawabannya banyak. Yang paling jelas ialah bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dengan apa yang telah datang kewajibannya, yaitu tauhid, risalah, kerasulan, salat dan zakat. Maka ini merupakan kewajiban sejak Islam tersiar. Adapun saum, puasa, dan haji belum datang waktunya karena Nabi SAW diutus pada bulan Rabiul Awal. B. Dalam hadis ini disebutkan, dan takutilah kamu akan doa orang yang teraniaya karena tidak ada hijab (penghalang) antara doa itu dan Allah. Artinya, bukankah Dia Allah yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadi kamu manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. An-Nami dalam kurung 27.262. Terima kasih kepada Kadek Karmajaya telah memaparkan hadis yang tadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dan dibacakan oleh teman kami Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi, dipersilahkan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang berdoa bisa diperkenankan doanya berdasarkan 3 tahap, yaitu disegerakan atau dihilangkan malapetaka yang sesuai dengan doanya dari dia atau ditangguhkannya bagi dia pada hari kiamat. Dan berpaduan ialah hadis al-maratib mencakup luar orang yang tidak teraniaya dan orang yang dalam kesulitan. Adapun doa yang teraniaya bisa terkabul walau setelah selang waktu, sedangkan yang dalam kesulitan akan mendapatkan rahmat lalu Allah menghilangkan kesulitannya. Hadis Rasulullah ialah dari Sa'ad bin Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda pada hari perang Khaybar, sesungguhnya aku akan memberikan bendera perang besok hari kepada seseorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam untuk orang-orang yang membincangkan siapa di antara mereka yang diserahi bendera itu. Pada pagi hari mereka mendatangi Rasulullah, masing-masing dari mereka berharap diserahi bendera itu. Lalu Nabi Muhammad bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Katanya, dia sakit mata. Lalu mereka diutus kepadanya. Kemudian Nabi mendatanginya, lalu beliau meludah pada kedua matanya dan mendoakannya, maka sembuhlah Ali seolah-olah dia tidak sakit. Lalu bendera itu diserahkan kepada beliau bersabda, melangkahlah dengan perlahan sampai kamu singgah di pekarangan mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan beritahukan kepada mereka hak Allah yang wajib atas mereka. Maka demi Allah, bahwa jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang lelaki lewat dirimu, hal itu lebih baik bagimu daripada unta-unta yang merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan secara global dalam hadis ini, Sa'ad bin Sa'ad memberitahukan kepada kita bahwa Nabi ketika perang Khaybar menjanjikan bahwa beliau akan menyerahkan bendera perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada malam itu orang-orang masih menerka-nerka siapa lelaki itu. Tak kala tiba subuh, maka orang-orang berangkat di waktu pagi. Masing-masing dari mereka bercita-cita memperoleh kemuliaan yang besar ini. Lalu Rasulullah menanyakan Ali kabarnya, dia sakit mata. Lalu Nabi meminta kedatangan Ali, lalu dia dibawa, kemudian diludahi kedua matanya, maka seketika itu juga ia sembuh. Kemudian Nabi menyerahkan bendera itu kepadanya dan memerintahnya supaya dia berjalan dengan perlahan-lahan. Apabila dia singgah dekat kaum itu, maka dia harus mulai mengajak kepada Islam. Apabila mereka menyambutnya, maka ia harus memberi pahaman kepada mereka tentang apa yang diwajibkan atas mereka. Kemudian Rasulullah bersumpah kepada Ali dengan mendorong dia dengan kebaikan dan menjelaskan kepada bahwa pahala menunjuki seseorang itu lebih baik daripada unta-unta merah. Manfaat 1. Menjelaskan keutamaan Ali bin Abi Thalib dan membantah untung-untungan. 2. Menetapkan sifat al-mahabbah bagi Allah.
3. Menjelaskan mujizat Nabi. 4. Para sahabat sangat berkeinginan dan kebaikan. 5. Memimpin bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan menyusuli hal-hal ikhwal mereka. 6. Wajib beriman kepada qada dan qadar, di mana bendera qada dan qadar itu bisa terjadi pada seseorang yang tidak menyusahkannya. 7. Panglima harus mematuhi tata krama dan belas kasihan tanpa merasa lemah. 8. Wajib mulai berdakwah pada Islam bagi orang yang tidak terjangkau oleh dakwah. Adapun orang yang telah terdakwah, maka sebaiknya kesampingkan hukum Islam kepadanya dan diberikan peringatan sebelum diperangi. 9. Dalam perlindungan tidak cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa pengalaman. 10. Boleh bersumpah dan bertawakal buat pengukuhan. 11. Diperoleh sumpah tanpa diminta bersumpah untuk suatu kemaslahatan. 12. Keutamaan dakwah ilah berdakwah untuk taat kepada Allah dan taklim mengajar. Kesesuaian hadis dengan bab tauhid. Hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang pertama kali dilakukan oleh seorang dai dakwah kepada Islam dan rukun pertama dalam Islam adalah 2 kalimat syahadat. Catatan sikap imam terhadap orang-orang kafir jika mereka adalah ahli kitab. Imam memberikan pilihan untuk mereka dengan salah satu dari ketiga perkara secara berurut-urutan, yaitu 1. Islam, 2. Jizyah, dan 3. Perang. Dan jika mereka itu adalah orang-orang penyembah berhala, maka imam memilih untuk mereka salah satu dari 2 perkara, yaitu Islam dan perang. Dan katanya yang lebih kuat adalah bermuamalah dengan orang-orang penyembah berhala seperti bermuamalah dengan ahli kitab. Kesimpulan, syahadat adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu syahida, yang berarti telah bersaksi, dan kemudian secara harfiah maknanya yaitu memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan. 2. Dalam Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang cara mengajak kepada mengesahkan Allah. Mungkin sampai di sini pemaparan mengenai makalah kami. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata kami yang menyinggung, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.